Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 6 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si kalian berdua. Oke? Oke, kita mulai aja. Ada High Priestess, ada Five of Swords Reverse, Ten of Pentacles, Judgment, The Emperor Reverse, after that, Five of Pentacles. Pembacaan ini bisa terbolak-balik ya. Bisa 3 kartu pertama ini adalah kartumu atau bisa kartu dia. Jadi kalian situasikan aja dengan situasi kondisi kalian ya. The High Priestess, aku lihat di sini sebenarnya kamu ini sangat suka ya sama dia, cinta sama dia, bergairah. Bahkan aku lihat bukan hanya sekedar tertarik doang ya, tapi ya ini udah gairah secara seksual. Jadi aku lihat dan kenapa ternyata juga gini, nggak cuma kamu loh, ternyata orang yang di sekitar dia itu yang suka sama dia gitu. Jadi sebenarnya dia ini banyak juga yang nyukain di luar sana ya. Banyak lawan jenis yang suka juga sama dia ya, mungkin memang orangnya menarik, orangnya cantik, ganteng, orangnya pintar, orangnya ramah, baik hati, bisa jadi ya. Dan apa ya, kalau misalkan kalian sudah menikah ya mungkin kamu merasa puas lah secara seksual gitu ya. Dan aku lihat di sini juga hubungan ini menunjukkan hubungan yang kuat ya dengan dia, kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini saran dari The High Priestess adalah coba untuk jujur dalam pendekatan kamu dengan dia, karena kamu memang sangat mencintai dia gitu ya. Jadi bisa jadi kamu di sini main jaim-jaiman dengan dia ya. Kamu secara batin sangat tertarik sama dia, tapi kayak kamu itu kayak cuek-cuekan, kayak nggak mau terlihat bucin, kayak kamu itu nggak mau menonjolkan bahwa kamu cinta banget lah sama dia kayak gitu ya. Jadi ini eh kayak cuek-cuekan gitulah ya, acuh-acuhan. Kayak acuh tak acuh, bukan acuh tak acuh sih, tapi kayak acuh gitu, kayak masa bodoh gitu ya. Ya nggak ada romantisnya seperti itu. Kamu tidak menunjukkan hal-hal keromantisan dalam dirimu untuk si dia gitu. Oh, nampaknya hubungan kalian di sini lagi nggak baik-baik aja ya. Entah ini kalian lagi berpisah, lagi break sementara, atau ya tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Karena Five of Swords Reverse ini menunjukkan bahwa saat ini kalian itu lagi belajar untuk bernegosiasi, mengakhiri perselisihan di antara kalian ya. Bahkan mungkin kalau bukan perselisihan tapi sedang mengatasi masalah ya, mengatasi rintangan yang ada yang kalian alami sekarang. Aku lihat di sini ini sebenarnya masalah komunikasi yang kurang interaktif ya di antara kalian berdua. Jadi di sini kamu ini sedang belajar untuk berkomunikasi satu sama lain untuk melepaskan permasalahan atau perselisihan kalian di masa lalu. Tapi ingat nih ya, karena ini Five of Sword-nya reverse, jadi perlu diwaspadai bahwa apa namanya, saat ini kan kalian mencoba untuk memperbaiki hubungan atau mencoba untuk berkomunikasi kembali. Kalau ya, kalau kalian apa namanya, tidak kalau kalian
masih saja kembali pada kebiasaan lama kalian, ya kayak komunikasi yang sering on off seperti itu ya, atau kebiasaan kalian misalnya apa nih, sibuk pada diri sendiri, kurang adanya perhatian ke pasangan kayak gitu ya. Hati-hati karena ini akan menunjukkan akan menunjukkan seseorang yang ingin menyabotase hubungan kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian udah mulai renggang-renggang lagi nih, kurang adanya komunikasi lagi nih, kurang adanya perhatian satu sama lain lagi nih ya, kalian sibuk pada diri masing-masing, hati-hati, pihak ketiga akan mempengaruhi bahkan menyabotase hubungan kalian agar kalian berpisah kembali ya. Jadi itu hati-hati, ada five of swords reverse di sini. Bahkan di sini bisa diartikan sebagai gangguan yang benar-benar total ya. Bahkan kalian bisa sampai benar-benar nyerah dalam komunikasi, dan kalian akan benar-benar kesulitan deh dalam memperbaiki hubungan gitu. Mungkin ya jadinya kayak separuh-separuh gitu loh, setengah-setengah ya, setengah-setengah untuk memperbaiki hubungannya gitu. Kayak ya baru aja kamu datang lagi gitu ya, komunikasi lagi, baru beberapa hari pendekatan nih agar dia terbuka lagi dengan kamu, agar dia mau mendengarkan kamu lagi, karena entah kamu sibuk dengan pekerjaanmu atau sibuk dengan urusanmu sendiri, akhirnya komunikasi renggang lagi. Hati-hati di situ, entah ini dia ataupun kamu akan diganggu oleh pihak ketiga, dan ini bisa jadi hubungan kamu dengan dia akan lepas lagi gitu ya, akan renggang lagi, akan berpisah lagi seperti itu ya. Karena di sini aku melihat masih menunjukkan bahwa seseorang dari kalian ini masih tidak setia atau tidak jujur dalam hubungan ya. Walaupun di sini ada yang merasa bersalah ya, ada yang merasa menyesal, tapi kebiasaannya belum bisa diperbaiki gitu ya. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai kasih kendor ya, jangan sampai kasih kendor ke dia gitu ya. Dan aku lihat sebenarnya Ten of Pentacles itu kalian sedang memperjuangkan ya, hubungan ini itu bisa lebih kuat lagi, dan kalian itu sebenarnya pengen juga memiliki memiliki dia sebagai pasanganmu atau keluargamu gitu ya. Jadi di sini Ten of Pentacles ini juga menandakan bahwa kalian sedang mencoba untuk berdamai atau bergembira di hubungan kalian kayak gitu. Dan aku lihat di sini ada potensi kemakmuran ya, konsistensi hubungan dalam jangka waktu panjang itu ada sebenarnya potensi itu. Tapi itu tadi aku bilang, hati-hati, ada Five of Pentacles itu. Jadi jangan sampai kendor kalian ya untuk mengusahakan hubungan ini tetap terjalin. Maksudnya komunikasi ini tetap terjalin ya. Dan kalau misalkan kalian mengharapkan orang ini untuk menjadi pasangan kalian, atau kalian ingin bertunangan, kalian ingin menikah dengan dia gitu ya, kalian ingin hidup bersama dengan dia, menetap bersama dia gitu, ini akan terjadi ya. Bahkan mungkin ini pertanda bahwa ini sedang dalam proses, ini sedang dalam perjalanan ya. Dan aku lihat juga ini berarti kalian menikah dengan keluarga yang makmur. Jadi maksudnya keluarga yang makmur itu bisa jadi ketika kalian udah ada keputusan ingin menikah, berarti baik kamu ataupun dia secara finansial, secara batin, emosional, mental, kalian itu udah siap, udah mapan
gitu ya, udah siap, udah mapan, baik itu ekonomi, mental, emosi ya, persiapan kalian itu udah mapan kayak gitu ya. Makanya di sini aku bilang tadi kalian ini bisa menikah dengan keluarga yang makmur. Dalam keluarga yang makmur ya, lebih tepatnya dalam keluarga yang makmur seperti itu. Dan judgment, oke. Jadi orang ini itu sebenarnya sedang menunda untuk berkomunikasi dengan kamu. Dia ini pengen menghubungi kamu, dia pengen ngobrol sama kamu, dia pengen terkoneksi lagi dengan kamu ya, dia pengen menghubungi kamu lah ya. Karena dia ini sebenarnya masih suka sama kamu, dia masih cinta sama kamu, dia masih tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu. Cuman dia ini malu sama kamu karena dulu dia pernah terhasut dengan omongan-omongan orang ya, dari pihak ketiga, entah ini keluarga, teman, orang tua, atau mungkin selingkuhan seperti itu ya. Jadi ada desas-desus nih, atau ada provokatornya nih, dia terprovokasi oleh provokator ini ya, entah siapalah dia, kalian situasikan aja. Jadi ada provokatornya nih, dia ternyata terpengaruh oleh provokator itu gitu. Makanya di sini dia itu kayak bukan ya bisa dibilang takut ya, dia takut, makanya dia kayak nggak leluasa gitu loh untuk berkomunikasi dengan kamu karena dia malu gitu. Dia pernah bersalah sama kamu, dia merasa bersalah banget ya, karena bisa-bisanya dia terprovokasi oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan hubungan kamu dan dia gitu ya. Jadi dia malu banget sama kamu, dia merasa bersalah banget sama kamu ya. Dulu mungkin gampang ya dia berkomunikasi, telepon kamu, chat kamu, kayaknya kayak nggak ada beban. Tapi setelah dia ini terprovokasi oleh seseorang, akhirnya kalian berpisah, akhirnya kalian bertengkar, berpisah. Di sini dia tuh kayak tahu nggak sih, ngerasa kayak mau ngomong tapi nggak enak ya, mau mulai komunikasi, apa kamu masih mau nanggepin aku, kayak gitu loh ya. Perasaan dia tuh kayak mau maju tapi takut. Nah gitu saat ini tuh ya, dia kayak siap nggak siap gitu ya, pengen tapi takut gitu. Oke, kemudian ada The Emperor juga. Orang ini ya sama kamu ini sedang mencoba untuk berjuang rukun sama kamu ya, berbaikan lah ya. Dia sedang berjuang untuk bisa berbaikan sama kamu, karena ada tanda-tanda ketidaksepakatan atau ketidakpuasan di hubungan ini yang akhirnya dia ngerasa gini. Jadi ada gini, mungkin kamu ketika dia mencoba untuk memperbaiki hubungan sama kamu, ada respon yang kurang greget dari dia, beda dengan tidak sesuai dengan yang dia harapkan kayak gitu ya. Padahal di sini dia mencoba untuk berjuang untuk terhubung dengan cara yang lebih dewasa sama kamu ya, dengan lebih berwibawa, berwibawa, lebih dewasa lah ya, nggak pakai emosi ya, dia lebih memendam amarah ya, tidak terpancing emosi, semacam itulah ya contohnya. Dan sebenarnya kamu dan dia itu sama-sama memahami maksud dan tujuan dia gitu ya, cuman kamu itu masih ada rasa ngeganjel di hati ya, ngeganjel di hati yang ngebuat kamu sama dia itu akhirnya tidak menemukan kesepakatan atau ketidakpuasan dari kamu ke dia, karena kamu itu masih punya rasa ngeganjel di hati gitu
ya. Uh, akhirnya di sini gimana ya? Jadi gini, ketika situasinya sekarang ini seperti ini ya, dia mencoba untuk berbaikan sama kamu, tapi kamu masih ada ngeganjel di hati, dan aku lihat juga akhirnya timbullah keegoisan ya, entah ini kamu atau dia, di antara kalian itu ingin mendominasi. Jadi tetap ya, jadi mungkin dia ini yang pengen mendominasi hubungan ini, makanya di sini tidak ada yang mengalah gitu ya, kan dia yang salah, masa kamu terus yang harus ngikutin apa mau dia, sedangkan kamu masih ada ngeganjel di hati. Jadi sebenarnya kamu pun tidak apa tadi aku bilang, tidak merasa sepakat atau tidak merasa puas dengan niatan dia ya, seperti itu. Nah, salah satunya itu ya tadi nih ya, entah ini kalian, bentar, bisa jadi orang ini memendam perasaan, atau mungkin kamu yang memendam perasaan agar tidak terlihat bucin. Jadi tidak menunjukkan perasaan sejujurnya pada pasangan kayak gitu. Nah, inilah yang membuat akhirnya ya masih kerok ya, masih sibuk, bingung gitu ya. Entah ini kamu yang masih memendam perasaan, Five of Swords di sini kan ya, ya bisa jadi kamu yang masih memendam perasaan, walaupun kamu tertarik sama dia, tapi kamu masih memendam perasaan kamu tidak mengutarakan ya bahwa kamu pun masih sayang sama dia kayak gitu ya. Akhirnya ada miskomunikasi ya, karena dia pun ingin menjadi pemimpin, atau ya dia pengen mendominasi hubungan ini ya, jadi ego lah ya yang keluar ya di sini. Terus juga komunikasi mulai tidak intens di sini, aku lihat dia juga kayak sulit ya. Di judgment ini juga kan dia kayak mau ngomong tapi takut, nunda-nunda gitu ya, nunda-nunda untuk berkomunikasi. Jadi benar-benar komunikasi kalian ini yang kayak adet-adetan gitu deh ya. Bahkan mungkin udah berapa lama nih kalian gak komunikasi, udah berapa hari, atau bahkan udah seminggu, atau bahkan udah berapa minggu ya. Jadi ini komunikasinya adet-adetan nih, karena sebenarnya dia pengen komunikasi tapi masih dia jeda, masih dia tahan-tahan untuk tidak berkomunikasi dengan kamu kayak gitu ya. Jadi yang menutupi perasaan ini bisa jadi dia ataupun kamu ya. Kemudian ini juga ada hubungannya dengan uang ya. Dia ini lagi tidak stabil, dia ini keuangannya lagi merosot, dia ini lagi tidak baik-baik saja secara keuangan. Makanya di sini kenapa dia menunda komunikasi ini juga, karena dia lagi fokus juga pada karir dan keuangan. Jadi di sini ada yang merasa diabaikan oleh pasangannya. Ini bisa kamu atau dia, dan bisa jadi ya kalian berdua sama-sama merasa terabaikan satu sama lain ya, karena di sini masih ada ego, gengsi, dan tidak saling jujur tentang perasaan ya. Aku lihat di sini ada yang merasa ditinggalkan oleh pasangan ya. Jadi kenapa dia belum komunikasi? Karena keuangan dia belum baik-baik saja, atau kalau bukan keuangan ya mungkin kesehatan dia yang belum baik-baik saja. Nah, orang ini kan memang punya jiwa yang ingin mendominasi hubungan ya. Ketika dia keuangannya belum baik, kalau dia punya sifat yang mendominasi, menurut dia itu lemah, menurut dia jadi lemah gitu ya. Maka dari itu dia belum siap untuk berkomunikasi lagi dengan kamu ya. Kamu tahu kan kalau orang yang mendominasi itu dia berarti harus punya power. Nah, menurut dia akan punya power kalau secara keuangan dia itu baik-baik saja.
secara keuangan dia itu mapan, secara keuangan dia oke, baru dia akan bisa menunjukkan power dia untuk mendominasi seseorang kayak gitu. Sedangkan saat ini keuangan dia atau ya kesehatan dia itu lagi nggak bagus, dia lagi drop gitu ya. Makanya di sini dia menghentikan untuk berkomunikasi dulu dengan kamu ya. Dia sedang mengusahakan ini keuangan dia ya menjadi lebih baik agar dia bisa berpower lagi, agar dia bisa berani untuk mendikte, bukan mendikte ya, mungkin bisa jadi mendikte ya. Nah, bisa jadi orang ini seorang pria ya, karena jiwanya itu jiwa maskulin, dia tidak mau terlihat lemah, dia tidak mau tidak berpower gitu. Jadi kemungkinan dia ini adalah seorang laki-laki, atau ya ditarotkan tidak mengenal laki dan perempuan ya, jadi bisa jadi ini energi maskulin, karena perempuan pun ada yang energi maskulin. Jadi ya orang ini sedang menunggu power dia dulu. Powernya dari mana? Ya ini, dari kepercayaan diri dia tentang keuangan ataupun kesehatan ya. Jadi inilah koneksi antara kamu dengan dia. Dia pengen menghubungi kamu, tapi saat ini dia lagi lemah ya, dia lagi terpuruk saat ini nih lagi masa-masa kelam dia, fase-fase terjatuh dia lagi nggak bisa apa-apa, dia lagi benar-benar yang sulit untuk bangkit. Jadi saat ini dia sedang menutup diri ya dari kamu, terutama ya dari kamu, karena dia ingin memperbaiki dulu keuangan dia gitu ya, agar dia tidak terlihat lemah. Karena di sini dia pengen menjadi orang yang berpower gitu. Kalau misalkan ketahuan oleh kamu bahwa dia lagi nggak baik-baik aja nih secara materi, kan otomatis kamu akan netting terhadap dia gitu ya. Kamu pasti punya pikiran yang negatif terhadap dia, makanya di sini dia langsung memblok atau tidak berkomunikasi dengan kamu. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Untuk pembacaan ini zodiaknya ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.